Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Diru Mustafa. Saya adalah salah satu panitia dari acara Expo Teknologi HMM Musika. Nah, di sini kita sudah bertemu dengan yang punya alatnya sendiri, yaitu mungkin bisa langsung perkenalkan diri ya. Ini samping saya bisa dapatkan nama. Ya, nama saya Rusdianto dari angkatan 2017. Saya Sultan Akbar Rahmawan dari Angkatan Teknik Elektro 2017. Oke, makasih untuk kakak-kakak yang sudah memperkenalkan namanya. Ya, jadi teman-teman, di sini kita akan mewawancarai kepada yang pembuat alatnya ini, pembuat alatnya. Jadi alatnya itu terbuat dari bahan-bahan apa, terus alatnya fungsinya apa, nanti akan kita tanyakan langsung. Oke, langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Nah, kan tadi namanya siapa, Kang? Saya lupa. Rusdianto. Ya, untuk Kang Rusdianto dan Kang siapa? Sultan Akbar. Ya, dan Kang Sultan. Mungkin dari latar belakang awal membuat alat ini apa ya? Maksudnya tuh kok bisa kepikiran membuat alat ini? Ya, awalnya sih itu dari KKN gitu. Kan KKN program saya itu menyuburkan petani di desa lemah subur. Nah, di situ saya kepikiran sama teman-teman KKN gitu. Buat alat apa gitu buat mempermudah petani gitu dalam hal itu pada tanaman padi. Dari situ nah ada planning tuh, ada apa sih kepikiran untuk buat tangki secara otomatis itu penyemprotannya. Kan di Karawang sendiri untuk tangki itu batangnya kan harus digerakin sama tangan gitu. Nah, ya masih manual. Nah, kita bikin secara otomatis itu menggunakan motor servo. Oh, jadi awalnya itu Akang berarti untuk latar belakang buat alatnya itu melihat para petani Karawang itu yang masih manual, jadinya Akang menggunakan teknologi itu kan. Oke, makasih. Nah, mungkin dari bahan-bahan dari alat ini sendiri apa ya Kang? Misalkan kayak kan itu ada banyak tuh ya komponen-komponennya, mungkin bisa dijelaskan bahan-bahannya gitu apa Kang? Nah, untuk alat sendiri kita pakai semprotan elektrik yang udah jadi, terus ditambah komponen-komponen lain gitu. Nah, semprotan elektriknya itu kita pakai yang 16 liter. Yang punya aki 12 volt. Nah, untuk bahan-bahan untuk alatnya sendiri kita itu pakai LM2596 buat step down tegangannya dari aki gitu. Jadi dibuat 5,5 volt untuk 4 servo dan juga 8 volt untuk Arduino Mega. Nah, untuk microcontrollernya sendiri kita pakai Arduino Mega. Karena kalau pakai Arduino Uno pinnya nggak cukup. Kalaupun bisa ditambah pakai multiplexer ya tempatnya itu nggak muat, tempat dirangkaiannya di bawahnya gitu karena sempit. Oke, makasih. Terus kita pakai servonya 4 buah servo MG996R. Terus apa lagi ya? Oh ya, kontrolernya itu kita pakai akrilik yang 3 mili. Terus analognya pakai joysticknya kita pakai 2 joystick. Buat mode joysticknya kita pakai joystick KY023. Terus mode giroskopnya pakai sensor MPU 6050. Lalu untuk pemilihan mode-modenya itu kita pakai keypad 4x4. Terus buat layar di kontrolernya kita pakai LCD I2C 20x4. Terus untuk aplikasinya sendiri kita bikinnya pakai Kodular. Kodular itu pembuat aplikasi Android berbasis web pakai pemrograman blok gitu. Jadi tinggal drag and drop aja, gampang. Yang nggak bisa programming bisa lah. Oh iya, berarti untuk komponen ini bisa dibilang lumayan banyak ya Kang, lumayan kompleks gitu, maksud dari yang kecil sampai yang besar ada ya. Iya, terus juga ini selangnya juga dimodifikasi jadi bercabang gitu. Bukan selang bawaan.
selang sama katupnya gitu dimodif. Oke. Nah kan dilihat dari komponennya lumayan banyak nih Kang ya. Ya. Nah mungkin dari akang-akang di sini ada kesulitan nggak maksud saat pembuatannya gitu? Apa nggak ada? Kan biasanya tuh kalau membuat alat kan pasti ada aja tuh kayak kesulitannya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit gitu. Kesulitannya di mana gitu? Mungkin kesulitan dari apa ya? Ngerangkai alatnya gitu. Mau disimpan di mana gitu. Kan kayak Arduino gitu. Arduino kan disimpan di dalam tank gitu. Nah kan di dalam tank itu kan sempit, udah ada aki, ada apanya gitu, ada pompa gitu kan sempit gitu, mau disimpan di mana gitu. Nah itu kendalanya sih. Oh, jadi kayak tata letak gitu kan ya? Oke. Nah dari alat-alat ini ya kan dilihat juga lumayan kompleks alat-alat bahan-bahan komponennya ya. Nah mungkin kira-kira untuk biaya totalnya itu habis berapa Kang ya? Kisaran berapa gitu? 1.300.000 kira-kira. Oke, saya kira Kurang lebih ya. kurang lebih. Soalnya harga komponennya kadang naik, kadang turun. Beda toko beda harga. Gitu, beda toko beda harga. Ya, beda toko beda harga. Harus beli online alat itunya komponennya. Kalau beli offline ini biasanya mahal. Mahal sama susah gitu nyarinya. Susah nyarinya, habis di bensin. Iya. Oh berarti itu termasuk kendala Kang dalam membuat juga ya. Nah mungkin dari alat ini bisa dijelaskan nggak sih Kang, maksudnya sedikit gambaran cara penggunaannya gitu, maksudnya cara makainya tuh gimana tuh biar yang teman-teman yang nonton juga pada tahu gitu loh. Ya, jadi cara makainya kayak tank elektrik biasa gitu. Cuman di kita bedanya dari batang semprotannya itu bisa bergerak sendiri gitu. Kan kalau yang biasa itu kan harus digerakkan sama tangan gitu. Petani itu kan gerakin gitu. Jadi kan otomatis ini pegel gitulah gitu ya. Betul. Nah kita dibikin secara otomatis gitu. Jadi si batang semprotannya tuh jadi gerak sendiri gitu. Memakai itu motor sepo. Di sini saya akan menjelaskan alat penyemprot ini. Alat penyemprot ini dihidupkan dengan saklar nih, on off. Terus yang dimmer ini buat kecepatan penyemprotannya. Terus alat penyemprot ini bisa dikontrol dengan dua controller. Yang pertama pakai ini controllernya. Yang kedua bisa lewat Bluetooth pakai aplikasi. Kita coba aja ya langsung. Oke. Nah pada controller ini ada dua mode ya. Sama mode joystick itu untuk menggerakkan batang semprotan ini secara manual menggunakan joystick gitu. Terus joystick ini juga bisa dari posisi ini gitu. Jadi kembali ke posisi standby. Low bore gitu Ya. Terus di sini pada kontrol ini ada mode otomatis gitu. Jadi si semprotan ini layaknya tangan bolak-balik, jadi bisa otomatis nyemprot sendiri. Jadi otomatis itu. Kan padi itu berlegowo ya. Jadi kita tinggal jalan melewati legowo, nanti ini yang nyemprot sendiri. Kan kalau pakai tangan mah biasa gitu disemprotin gitu. Nah, ini enggak, langsung pakai itu motor servo. Yang pertama nyalain dulu. Nah, ini 1, 2, 3 sama A ini buat mode joystick nih, mode joystick. Yang satu ini buat nambah speednya, buat ngurangin speednya. Yang nomor 2 ini buat nambah speednya. Yang nomor 3 untuk settingan awal, settingan awalnya kan 5. Terus A ini buat mode joystick nih. Nah,
lanjut ke mode giroskop, tinggal pencet B. Nah, ini mode giroskop nih. Nah, ini buat ngurangin nilai sudut, ini buat nambah nilai sudutnya. Jadi lebarnya itu bisa diatur gitu, lebar batangnya antara batang. Nah, ini buat ngurangin lebarnya. Terus ini buat ke settingan awal itu 0. Lanjut ini bagian mode otomatis. Nah, ini buat ngatur lebarnya, lebar gerak otomatisnya berapa, misal 50. Kalau 50 itu berarti majunya 25, mundurnya 25. Nah, ini buat ngurangi nilai sudutnya. Nah, ini buat ngurangi nilai sudutnya. Ini rada longgar ya. Ini buat settingan awal. Nah, kalau D buat mulai mode otomatis. C buat stop. Nah, 0 ini buat nyalain pompa nih, kan pompanya tadinya off. Dipencet jadi on, nyala. Nah, terus ini pagar buat ke menu selanjutnya. Nah, ini ada joystick, nilai joysticknya jadi kelihatan berapa buat monitoring nilai joysticknya, yang kebacanya berapa. Oh, mode joystick dulu. Lanjut, menu selanjutnya ada sponya jadi ketahuan. Nah, ini buat monitoring servo. Nah, jadi nilai posisi servo saat ini tuh kelihatan. Lanjut ke mode giroskop. Nah, ini nilai dari sensor giroskopnya yang ada di dalam nih. Yang ada di dalam nih. Nggak kelihatan nggak? Harus dibuka. Yaudah, nggak apa-apa Kang. Buat mode giroskop tadi di alat ini tuh yang dipakai cuma nilai yang Y nih. Yang ini. Nah, ini yang bintang nih buat ke menu sebelumnya. Udah. Mungkin dari motor servonya itu bisa lewat apa lagi Kang? Penggerakannya. Tadi saya dengar katanya bisa lewat Bluetooth ya Kang, bener nggak? Bisa. Nah, kalau yang lewat Bluetooth itu gimana tuh Kang sih caranya, maksudnya caranya kok bisa lewat Bluetooth gitu loh? Kalau Bluetooth itu, oh iya, komponennya masih ada lagi. Kalau komponen buat on off pompanya juga bisa lewat controller sama HP itu, dia pakai relay 5 volt gitu, jadi putus sambung pompanya. Terus juga untuk Bluetoothnya sendiri kita pakai ini modul HC05 buat connect dari HP Android ke alatnya. Berarti kayak bikin aplikasi juga kan nggak? Iya, pakai itu, pakai Kodula tadi. Oh, berarti lumayan keren sih alatnya. Ya gitu teman-teman, jadi alat ini tuh selain manual, kan ada yang kayak sensor gitu tuh, yang tadi di video. Nah, nanti juga bisa dioperasikan melalui Bluetooth, itu kan ya? Iya. Nah, untuk Bluetoothnya itu nanti ada aplikasi sendiri. Oh ya, untuk aplikasinya itu bikin apa enggak? Iya. Oke. Nah, untuk aplikasi itu bikin, nanti akan dikasih tahu mungkin buat teman-teman kalau misalkan yang ingin tertarik atau membeli atau apa atau membuat, akan diajarkan juga oleh akang-akang yang membuat. Pertanyaan terakhirnya. Ya, mungkin pertanyaan terakhir ya Kang. Dari alat ini tuh kelebihan dan kekurangannya apa ya Kang ya, dibandingkan alat-alat lain? Khususnya sih untuk kelebihannya bisa membantu para petani padi gitu ya. Dan tadinya manual gitu menjadi otomatis gitu. Jadi gak terlalu memberatkan petani gitu. Mempermudah petani ya. Harus mempermudah. Oke. Nah, mungkin kekurangan itu apa Kang? Dan kekurangannya itu dari alatnya itu kan masih ada apa sih, noise gitu ya. Tadi getar-getar gitu. Oh iya. Gitu. Jadi kayak masih ada sensor yang belum kebaca gitu ya? Iya. Oke. Mungkin kekurangannya cuman itu saja sih teman-teman. Jadi kayak ada sensornya yang kadang suka gerak-gerak sendiri. Nah, kelebihannya itu ya mungkin bisa teman-teman lihat sendiri. Jadi
petani itu nggak usah manual siram-siram pakai tangan gitu, jadi lebih enak dan lebih efisien. Mungkin itu aja sih wawancara kepada pemilik alatnya. Nah, mungkin buat teman-teman sendiri, misalkan ada yang masih dibingungin atau ditanya atau tertarik dengan alat-alat dari Kang ini, bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa langsung saja di DM ke IG HMM Unsika atau di YouTube HMM Unsika. Mungkin itu saja sih dari saya. Mohon maaf bila dari saya ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.